Halo, shalom saudara, apa kabar? Baik-baik ya saudara ya. Saudara, hari ini saya akan bagikan satu firman buat saudara di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saudara, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di mana Tuhan Yesus itu berpesan sebelum dia naik ke sorga. Tunggu, nantikan janji Bapa. Ingat ya saudara ya, firman Tuhan berkata, tetap di Yerusalem. Nah, saat ini saya ingin kembali membahas firman ini di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik di sini. Kenapa Tuhan itu sampai melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Saudara, ada sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Dia berkata bahwa tinggal di situ nantikan janji Bapa. Saudara, apa sebetulnya di situ? Saudara, kalau saudara lihat di Kisah Rasul, di ayat yang ke-8 tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara lihat di sini, sebetulnya janji Bapa itu apa? Bahwa kita itu Tuhan mau kasih kuasa kepada kita. Kuasa yang seperti apa sebetulnya? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau saudara lihat, mundur di ayat yang kelima tadi ya saudara. Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Kalau saat kita terima Yesus, kita percaya Tuhan, sebagai bukti kita sebagai orang percaya, kita dibaptis, baptis air. Yang membaptis kita siapa? Manusia, pemimpin kita, pendeta kita, hamba Tuhan, atau ketua komsel saudara, atau siapa pelayan yang ditunjuk oleh gereja. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yang membaptis dengan Roh Kudus sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, tunggu, nantikan janji Bapa. Kenapa dia harus melarang? Karena ada sesuatu kuasa. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa terima. Saudara tidak lagi bersaksi sekedar saudara bersaksi, tapi bersaksi dengan kuasa. Tidak hanya saudara lewat perkataan saudara yang diurapi, tapi hidup saudara diurapi Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia diam di dalam saudara. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Alkitab berkata, siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Di dalam kita. Saat itu Yesus bersama-sama dengan murid. Setelah Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu, tapi Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah, ini adalah sesuatu kuasa yang luar biasa. Nah, saudara dan saya saat ini, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam. Saudara, ada satu kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab berkata di sini, kuasa itu turun ketika kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita diberikan kuasa Roh Kudus itu untuk kita bersaksi. Hidup kita akan menjadi kesaksian. Tidak hanya kita perkataan kita, tapi seluruh hidup kita. Ini menjadi kesaksian buat mereka-mereka di luar. Saudara, saat ini saya tahu tidak mudah ya, kita sedang menghadapi wabah ini. Saudara, pemerintah juga bingung sebetulnya. Kalau tetap di lockdown, wah ekonomi nggak jalan, semua bisa lebih parah. Tapi kalau dibuka lockdown, kemungkinan wah akan terjangkit lebih banyak lagi penderita. Sampai saat ini saudara, udah lebih dari 27.000 orang yang positif COVID. Saudara, itu sebabnya tetap saudara jaga diri ya saudara ya.
Sebab sekali lagi, kalau pemerintah harus mengendorkan sedikit setahap demi setahap lockdown ini, ya supaya menolong juga untuk perekonomian tetap berjalan kembali. Ya, tapi bukan berarti COVID ini sudah selesai. Ya mau nggak mau kita tetap harus hidup berdampingan dengan COVID ini. Ya dengan kita berjaga-jaga. Itu sebabnya saudara harus menjadi kesaksian di tengah-tengah begini. Memang tidak mudah. Saudara terus tetap harus menjadi berkat. Saudara tetap harus melakukan apa yang pemerintah anjurkan. Kalau saudara harus pakai masker, pakai masker. Hindari keramaian. Supaya apa? Hidup kita bisa menjadi kesaksian. Ada kesaksian roh di dalam. Banyak orang tidak memiliki, udahlah nggak peduli lah apa. Saudara, kita harus mendengarkan Roh Kudus di dalam. Amin, saudara. Oke, kembali lagi kepada firman ini. Ya, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita hidup bisa menjadi kesaksian? Pertama adalah, kalau dia udah di dalam kita, artinya kita harus menjaga yang di dalam ini. Harus mendengarkan apa yang di dalam ini. Kalau dia sedang ajari sesuatu di dalam, saudara dengarkan. Saudara jangan menutup telinga hati saudara. Dengarkan Roh Kudus ajari sesuatu di dalam apa. Kalau saudara suruh taat kepada pemerintah, taat. Ya, yang pertama, saudara untuk hidup saudara bisa menjadi kesaksian. Dengarkan apa yang di dalam. Jauhi semua pemberitaan-pemberitaan hal-hal yang negatif yang membuat hati saudara jadi cemar, jadi takut, jadi bingung. Ya, jagai di sini. Ya, setelah saudara bisa jagai, saudara tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Dengarkan dia senantiasa. Kalau saudara disuruh jadi berkat, jadi berkat. Masuk join di Permata Berbagi Berkat. Mari kita berbagi lebih lagi di tengah kesulitan saudara. Saudara sampai saat ini ya saudara ya. Tadi saya baru dengar lagi kesaksian. Ada saudara kita juga yang sebetulnya dia dapat berkat memang dari kita udah siapkan. Malah kita rencana pengen berikan berkat, malah membagi berkat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Percayalah, sampai saat ini saya masih tetap mendengar dan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, dipelihara Tuhan dengan ajaib. Apalagi di tengah kekurangannya, dia masih bisa berbagi. Nah, saudara, ketika saudara menjagai hati saudara, ya, saudara bisa membawa hati saudara untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak percaya dengan perasaan, tidak percaya dengan apa yang saudara lihat dan situasi sekeliling saudara. Tapi saudara lebih percaya, Tuhan pasti peliharaku. Tuhan pasti tolong aku. Bagaimana aku bisa menjadi berkat? Aku percaya aku akan jadi berkat. Nah, setelah hati saudara benar di hadapan Tuhan, saudara akan pakai lidah bibir perkataan saudara akan juga menjadi berkat. Sebab apa yang dari dalam ini akan terpancar keluar. Kalau dari dalam ini ada sesuatu yang kuat di dalam saudara, ada iman di dalam, pasti yang keluar adalah perkataan iman. Bukan perkataan sungut-sungut, bukan perkataan negatif, apalagi perkataan yang perkataan yang membenci orang. Itu tidak akan pernah mungkin keluar dari bibir kita. Pasti ada perkataan iman yang keluar dari kita. Dan kita akan berkata, aku percaya. Saudara percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, pertama hati, yang kedua perkataan, baru setelah itu hidup saudara akan menjadi solusi. Saudara dimanapun saudara berada, saudara akan membawa dampak luar biasa. Karena percaya sesuatu di dalam saudara sedang bekerja. Kalau sesuatu bekerja dalam hidup saudara, apapun kita bisa melakukannya sebab Yesus bersama dengan kita. Saudara tahu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Petrus dengan bayangannya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Paulus dengan sapu tangannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang di dalamnya. Bukan sapu tangannya Paulus yang berkuasa, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bukan Petrus yang hebat dengan bayangannya buat orang sembuh. Bukan. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ada sesuatu di dalam saudara yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup. Itu sebabnya kalau dia ada di dalammu, di hati ini dia ada. Jangan buat hatimu cemar dengan perkara-perkara yang tidak perlu, saudara. Amin, saudara. Buat hatimu terus melihat kepada Tuhan. Dengar-dengaran apa yang dia bicara. Biar hati kita, mata hati kita, telinga hati kita ini terbuka selalu untuk dia. Dan tertutup untuk dunia. Tertutup untuk hal-hal yang negatif.
tertutup untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Setelah itu ungkapkan perkataan iman. Lihat orang-orang yang sedang memerlukan. Lihat orang-orang yang sedang sedih, sedang gelisah. Saudara bisa hampiri, saudara bisa berikan kata-kata kekuatan. Amin, saudara. Di situ Roh Kudus akan bekerja. Saya percaya di hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Di tengah saudara kondisi saat ini susah, saudara harus melihat bahwa Tuhan justru akan memakai saudara. Setiap kesusahan, kesulitan saudara akan menjadi kesaksian luar biasa. Setiap kesakitan, permasalahan saudara akan Tuhan ubah menjadi mujizat luar biasa. Di situ kesaksian akan muncul dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Saat ini saudara berdoa, nantikan janji Bapa. Minta kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara. Saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Ya, saudara ingat, kita ada ini untuk menjadi kesaksian. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan jumpa lagi di firman selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.